Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, melanjutkan video perkuliahan kita yang terdahulu, Bapak akan melanjutkan mengenai jenis-jenis uang. Uang kita lihat berdasarkan bahan. Berdasarkan bahan, uang itu ada dua macam, uang logam dan uang kertas. Nih, uang logam nih, 500. Uang logam. Ini uang kertas. Nah, itu berdasarkan bahan ya. Kemudian berdasarkan nilai, ada juga yang bernilai penuh. Contoh apa? Emas, uang emas, atau uang logam juga. Jadi bernilai penuh artinya gimana? Misalkan ini uang 500. Kalau dikumpulkan sebanyak, kalau 500 kalau menjadi 5 juta berapa itu? Berarti 10.000 keping. Nah, ini 10.000 keping nilainya sama dengan 5 juta. Nah, yang 10.000 keping ini bila dilebur dan dijual, itu harganya sama dengan 5 juta. Itu artinya apa? Nilai material yang ada di uang ini adalah senilai dengan nilai uang itu sendiri. Nah, itu nilai penuh. Sedangkan uang kertas ini nih, ini secara material ini nggak ada harga sama sekali, nggak ada. Lebih berharga lagi kertas satu lembar kertas HVS yang masih bersih, bisa digunakan untuk memprint. Kalau ini secara material nggak ada nilainya. Nah, jadi inilah nilai daripada uang ini. Dia bernilai 20.000 begini nih, karena undang-undang mengatakan bahwa ini bernilai 20.000, bukan karena materialnya yang senilai 20.000. Materialnya nggak bernilai. Misalkan uang ini diletakkan di negara lain gitu misalnya, atau di masyarakat yang tidak mengerti dengan uang, mereka mungkin tidak akan mengambil. Tapi kalau diletakkan satu buah apel, akan diambil karena bernilai. Apel itu lebih bernilai, satu biji apel lebih bernilai daripada uang yang 20.000 kalau di suatu daerah yang tidak ada undang-undang yang mengatur bahwa ini bernilai. Nah, seperti ya, insya Allah ya. Mahasiswa sekalian, uang berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Nah, berdasarkan lembaga yang menerbitkan, uang juga dibagi juga dua macam. Yaitu pertama, uang kartal. Nah, uang kartal itu adalah uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang dicetak oleh Peruri. Nah, ini dia. Ini adalah uang kartal dicetak oleh Peruri, dan yang berhak untuk mengedarkannya adalah Bank Indonesia. Kemudian ada juga yang disebut dengan uang giral. Uang giral itu contohnya cek, nah, bilet giro. Itu adalah uang yang diterbitkan oleh bank-bank umum. Nah, yang menjadi dasar dikeluarkannya uang giral itu adalah dana di rekening nasabah. Misalkan si Anton punya rekening koran di BRI, katakanlah begitu. Dia punya saldo di sana katakan 100 juta. Kemudian dia tulis cek senilai 50 juta. Nah, cek itu dibuat cek atas unjuk. Artinya siapa saja yang membawa cek ini menunjukkan kepada Bank BRI, BRI akan membayar. Nah, ini cek ini bisa juga berfungsi sebagai uang, karena cek ini bisa digunakan untuk membayar suatu transaksi. Misalkan para pedagang membeli barang, katakan di Bukit Tinggi, membeli sejumlah barang untuk diperdagangkan, nilainya 50 juta misalnya, atau 5 juta lah. Mereka
bisa membayar dengan cek atau biliet giro. Berarti cek dan biliet giro itu dalam hal ini juga berfungsi sebagai uang. Nah, insyaallah paham ya, insyaallah ya. Jadi cek, biliet giro adalah uang yang diterbitkan oleh bank umum yang disebut dengan uang giral. Nah, dasar dikeluarkannya cek itu, uang giral itu adalah saldo di rekening nasabah pada suatu bank. Mahasiswa sekalian, kemudian uang berdasarkan kawasan. Ada juga uang yang disebut dengan uang lokal. Contoh uang rupiah ini tadi. Ini uang ini hanya laku di Indonesia. Bisa digunakan, wajib diterima sebagai alat tukar. Itu hanya di Indonesia. Di Malaysia mungkin laku. Uang rupiah ini laku di Malaysia. Akan tetapi tidak ada kewajiban bagi masyarakat situ untuk menerima ini sebagai alat pembayaran. Nggak ada. Kalau di Indonesia menjual barang, menjual nasi di kantin, kemudian dibayar dengan rupiah, ini dia harus menerima, nggak boleh menolak. Nah, kalau di Malaysia misalkan boleh saja menolak, meskipun di sana katakan laku gitu, bisa ditukar ke money changer, tapi undang-undang di situ tidak mengharuskan seseorang bisa menerimanya sebagai alat penukar. Itu adalah uang lokal yang hanya berlaku di kawasan tertentu atau di negara tertentu. Kemudian uang regional. Uang regional itu contoh di Eropa. Nah, Eropa itu memiliki mata uang tunggal yang disebut dengan euro. Euro. Euro itu laku di Jerman, laku di Belanda, laku di Inggris, laku di Prancis, laku di Italia. Di seluruh negara Eropa yang tergabung di dalam masyarakat ekonomi Eropa, maka euro itu diterima sebagai alat pembayaran. Kemudian uang internasional. Uang internasional adalah uang yang berlaku atau standar pembayaran internasional. Dan uang ini adalah US dollar misalnya. Ya, US dollar digunakan sebagai alat transaksi di mana saja di seluruh dunia. Jadi uang internasional itu berlaku atau bisa digunakan sebagai alat transaksi di seluruh dunia. Mahasiswa sekalian, kalau ada pertanyaan silahkan dicatat, dibuat pertanyaan. Dan memang sebaiknya mahasiswa itu membuat sebanyak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan materi ini. Nanti bisa ditanyakan langsung pada saat kita melakukan kuliah dengan menggunakan Zoom. Nah, interaksi langsung dengan Zoom, di situ ditanyakan. Jadi kuliah dengan menggunakan Zoom, berinteraksi langsung, kita manfaatkan untuk membahas pertanyaan-pertanyaan. Sedangkan pemaparan materi secara umum Bapak akan sampaikan dalam bentuk video. Mahasiswa sekalian, uang itu tentu bernilai ya. Uang itu punya nilai. Nah, nilai uang di sini ada yang disebut dengan nilai uang, nilai intrinsik. Nilai intrinsik menekankan pada sisi bahan dasar pembuatan atau benda yang digunakan, material yang digunakan untuk membuat uang itu. Contoh tadi uang yang bernilai penuh tadi, uang logam, uang emas, uang perak. Itu adalah uang yang nilai uang itu sendiri, kepingan uang itu sendiri intrinsik, artinya nilainya sama dengan nilai material yang ada di uang itu. Nah, gitu. Uang emas misalnya sebesar 1 kilo misalnya beratnya itu. Nah, itu nilainya tentu senilai uang 1 kilo itu. Misalkan kalau sekarang ini emas 1 gram. 1 gram sekarang uang emas itu harganya katakanlah 1.500.000
Misal ya, misal 1.500.000. Jadi kalau ada uang emas yang nilainya 1.500.000, itu materialnya dibuat dari emas seberat 1 gram. Nah, jadi intrinsik daripada nilai mata uang itu adalah sama dengan nilai material emas yang ada pada uang pecahan 1.500 tadi. Kemudian nilai nominal. Nilai nominal adalah uang dengan nilai nominal adalah sebagaimana tertulis ini 20.000. Ini terbalik ya, karena kameranya terbalik. 20.000 tertulis di sini 20.000. Berarti uang ini bernilai 20.000. Kenapa uang ini bernilai 20.000 sementara uang yang besarnya sama dengan ini hanya bernilai 10.000 atau ada bahkan 50.000? Kenapa? Itu yang membuat bernilai itu adalah Bank Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian nilai real, dia itu adalah didasarkan pada kemampuan daya beli uang tersebut yang dipertukarkan dengan barang atau jasa. Contoh, di suatu daerah yang orang lebih melihat, yang lebih menilai sesuatu itu dari barangnya. Misal madu 1 botol, madu asli 1 botol, misal 1 botol Marjan. Nah, itu yang orang melihat nilainya. Lalu satu uang, berapa jumlah uang yang dinilai sama dengan madu 1 botol Marjan ini? Katakan 100.000. Nah, maka mata uang itu adalah nilainya adalah 100.000. Jadi kemampuan uang dengan nilai 100.000 adalah hanya atau setara dengan 1 botol madu botol Marjan. Itulah tentang uang. Mahasiswa sekalian, Anda dipersilahkan juga membuat pertanyaan tentang materi yang ini, submateri yang ini. Dan pertanyaan itu silahkan ditanyakan langsung nanti pada saat pertemuan Zoom, atau bahkan boleh ditanyakan di grup. Kita maksimalkan fungsi grup WA yang kita miliki. Kita maksimalkan di situ juga boleh dipertanyakan tentang materi ini. Makanya grup WA yang kita buat itu hanya diperuntukkan untuk yang berkenaan dengan perkuliahan bank dan lembaga keuangan lain. Mahasiswa sekalian, itulah tadi tentang uang. Nah, untuk berikutnya nanti kita akan bicara atau membahas perkuliahan kita berikutnya. Tentu materi kita lebih difokuskan kepada bank, lembaga perbankan, lembaga bank, dan lembaga keuangan lainnya. Kita akan mulai dulu membahas secara lebih terinci mengenai bank. Mungkin sampai 8 kali pertemuan yang kita bahas adalah mengenai perbankan, berbagai aspek dari bank itu sendiri. Lalu setelah 8 kali pertemuan kita akan ujian tengah semester. Nah, setelah ujian tengah semester nanti hingga perkuliahan selesai, kita akan membahas lembaga-lembaga keuangan lain, seperti misalnya pegadaian, koperasi, pasar uang, pasar modal, modal ventura, dan lain-lain sebagainya. Mahasiswa sekalian, sebagai pengantar untuk pertemuan kita kali ini, saya akan menyampaikan pengertian bank. Apa itu? Bank itu apa sih sebenarnya ya? Apa itu bank? Orang mengatakan bank, kita bilang bank. Nah, apa sebenarnya bank itu? Nah, bank kalau dilihat dari undang-undang, tentu yang mengikat itu undang-undang ya, pengertian. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Nah, simpanan bisa tabungan, bisa deposito, bisa giro. Nah,
Kemudian dana tersebut oleh bank disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit, pinjaman, atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka tujuannya ada meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi bank itu sebenarnya tujuannya mulia, meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Makanya sebuah negara yang memiliki sistem pemerintahan, perekonomiannya itu mustahil lah bisa dijalankan tanpa adanya bank. Bank itu sangat vital. Cuman sayangnya bank yang ada, mekanisme bisnis perbankan, mekanisme perbankan yang ada di dunia saat ini didominasi oleh bank dengan sistem bunga. Bank dengan sistem bunga itu juga digunakan sebagai sarana mengatur moneter. Sarana mengatur moneter oleh bank sentral. Misal, kalau terjadi inflasi misalnya, ada kecenderungan harga yang naik dari hari ke hari, naik terus, itu artinya mata uang itu tidak bernilai. Maka untuk mengatasi inflasi ini, Bank Indonesia mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan caranya gimana? Bagaimana cara mengurangi jumlah uang yang beredar? Uang-uang yang beredar di masyarakat itu ditarik kepada sistem perbankan. Ditarik kepada sistem perbankan. Bagaimana caranya? Melalui mekanisme bunga. Nah, Bank Indonesia menetapkan suku bunga yang lebih tinggi. Tentu yang dilakukan adalah suku bunga melalui instrumen sertifikat Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia, Bank Sentral meningkatkan suku bunga SBI, sertifikat Bank Indonesia. Maka bank-bank umum tentu mereka lebih cenderung menyimpan dananya dalam bentuk SBI. Nah, lebih aman, nggak ada risiko. Nah, dengan demikian kemudian karena nilai SBI ini juga bunganya sudah naik, maka perbankan juga bisa menawarkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi kepada masyarakat. Maka dari itu masyarakat lebih cenderung menyimpan uangnya di bank karena bunganya tinggi. Nah, daripada disimpan di rumah atau dibelanjakan yang nggak jelas, lebih baik disimpan di bank karena dapat bunga yang tinggi. Nah, berbondong-bondonglah masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. Nah, bank umum yang menghimpun dana dari masyarakat tadi juga meletakkan uangnya, menaruh uangnya di Bank Indonesia dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia. Maka dengan demikian jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Nah, kalau jumlah uang berkurang, maka penawaran uang akan kembali kepada hukum permintaan dan penawaran. Maka penawaran jumlah uang yang beredar itu berkurang, maka nilai uang itu secara otomatis juga akan meningkat. Maka dengan sendirinya inflasi bisa diatasi. Nah, seperti itulah perbankan ini digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan sistem moneter. Mahasiswa sekalian, definisi di atas seperti disebutkan dalam undang-undang perbankan tadi, itu undang-undang nomor 10 tahun 98. Definisi itu terlihat di situ ada 3 tugas bank ya. Pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk menawarkan produk tabungan, deposito. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua adalah bank itu menyalurkan dana itu kembali kepada masyarakat. Dana yang terkumpul disalurkan kepada masyarakat. Kemudian bank juga memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Nah, dalam aktivitas transfer misalnya. Orang kalau melakukan pembayaran ke yang jauh di kota lain, misalkan di Pontianak sana, nilainya mungkin 1 miliar gitu ya. Itu kalau dibayar tunai, dibawa ke sana, uang 1 miliar itu mungkin perlu 1 pesawat untuk mengantarkannya. Belum lagi risiko kalau pesawat itu jatuh.
belum lagi risiko dirampok orang. Nah, dengan adanya sistem perbankan maka tidak perlu repot-repot lagi seperti itu. Uang tidak tinggal datang ke bank, bank mentransfer, datang ke Bank Indonesia seperempat, kemudian ditransfer ke rekening yang dituju yang ada di Pontianak. Pada saat hanya dalam hitungan menit uang sudah sampai, bahkan hitungan detik. Begitu di enter, nah, kalau dia menggunakan ATM di enter gitu, langsung masuk sampai. Nah, kalau di kasir tentu begitu dia oke kan di sistem komputernya, dia masukkan, dia input transaksinya, transaksi transfer, kemudian dia oke gitu, langsung sampai uangnya. Nah, sebetulnya lebih simpel. Maka dengan demikian fungsi perbankan itu adalah sangat-sangat betul-betul sangat-sangat sentral. Mahasiswa sekalian, barangkali jenis-jenis bank untuk lebih detailnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk kali ini mungkin kita akan membahas lebih fokus kepada bank sentral, yaitu kalau di Indonesia adalah Bank Indonesia. Kalau di Amerika Federal Express, Fed. Bank sentral apa itu? Bank sentral adalah bank yang bertugas memelihara agar sistem moneter berjalan atau bekerja secara efisien, sehingga dapat menjamin tercapainya tingkat pertumbuhan kredit atau uang yang beredar sesuai dengan yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa mengakibatkan gejolak, misalkan inflasi. Itulah fungsi bank sentral, yaitu fungsi pengendali moneter. Bank Indonesia atau bank sentral memiliki tugas pertama, seperti saya sebut tadi, adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kemudian mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kalau misalkan uang langka, nah Bank Indonesia harus melepas uang tersebut. Misalkan dolar, mata uang asing, dalam untuk kegiatan ekspor impor langka, maka Bank Indonesia akan menyediakan uang tersebut. Kemudian mengatur dan mengawasi bank umum. Nah, itu dulu ya. Dulu semasa otoritas jasa keuangan itu masih bagian dari Bank Indonesia, Bank Sentral. Dulu sebelum otoritas jasa keuangan itu berdiri sendiri sebagai lembaga sendiri, dia adalah bagian dari Bank Indonesia yang diberi tugas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan bank umum dan BPR. Kemudian Bank Indonesia atau Bank Sentral juga bertugas atau dalam rangka hubungan dengan pemerintah dan internasional dalam mekanisme transaksi internasional. Kemudian Bank Indonesia juga berfungsi atau bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas akuntabilitas dan anggaran, yang menilai anggaran, besaran anggaran itu. Nah, Bank Indonesia di sini terlibat. Mahasiswa sekalian, tadi kita bicara masalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter, apa sih kebijakan moneter? Sebenarnya ini mungkin Anda sudah mendapatkan dari dosen lain. Kebijakan fiskal dan moneter, seperti itu ya. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter, dalam hal ini Bank Indonesia, untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit. Dalam arti lain,
kebijakan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat di suatu negara. Sebagaimana Anda ketahui bahwa ekonomi sebuah negara terkadang berada dalam situasi yang panas atau disebut kondisi yang overheating, terlalu panas. Orang begitu, masyarakat begitu antusias melakukan kegiatan bisnis, berinvestasi sana, investasi sini, buka usaha sana, buka usaha sini. Begitu antusias. Sehingga untuk membiayai kegiatannya itu, investasi itu memerlukan dana. Dan dana-dananya itu disediakan oleh bank. Maka bank juga jor-joran untuk menyalurkan dana kredit. Sehingga terjadilah overheating. Jadi terlalu panas. Kayak mesin mobil, kalau digeber itu dipaksakan terus-terusan berjalan, kan panas dia mesinnya, overheating namanya. Maka sistem ekonomi juga begitu, bisa overheating, kepanasan. Nah, dalam hal ini supaya jangan terjadi kepanasan, maka Bank Indonesia melalui kebijakan moneter dia akan mempengaruhi bagaimana caranya secara sistemik menurunkan aktivitas investasi tadi. Di antaranya tadi dengan meningkatkan suku bunga, maka masyarakat lebih cenderung meletakkan uangnya di bank. Kemudian bank juga bank-bank umum juga lebih cenderung meletakkan uangnya di Bank Indonesia ketimbang disalurkan dalam bentuk kredit, sehingga portofolio kredit juga akan menurun. Maka ekonomi yang tadi panas itu akan kembali mendingin. Mahasiswa sekalian, itu tadi menyangkut dengan Bank Indonesia. Kemudian instrumen kebijakan moneter. Nah, ini sedikit kita bahas mengenai moneter ya, karena erat kaitannya dengan lembaga perbankan tadi. Instrumen kebijakan moneter dikelompokkan menjadi instrumen dalam bentuk kuantitatif. Apa saja itu? Itu open market operation, itu operasi pasar terbuka. Apa itu contohnya? Contohnya harga dolar meningkat, terus-terusan meningkat. Maka Bank Indonesia melepas dolarnya ke masyarakat, sehingga jumlah penawaran dolar meningkat, maka harga dolar juga turun. Itu salah satu bentuk daripada open market operation, itu operasi pasar terbuka. Lalu yang kedua contohnya lagi adalah discount rate policy. Discount rate policy, nah itu kebijakan suku bunga. Nah, seperti saya bahas tadi, Bank Indonesia meningkatkan suku bunga SBI, sertifikat Bank Indonesia. Maka berbondong-bondonglah bank umum membeli atau memborong sertifikat Bank Indonesia. Maka dana itu pun akan tertarik kepada sistem moneter. Maka dengan demikian kondisi moneter bisa terkendali. Itu salah satu bentuk daripada instrumen kebijakan moneter, yaitu discount rate policy. Kemudian reserve requirement, nah, disebut atau dalam bahasa kitanya nisbah cadangan. Reserve requirement itu adalah kewajiban bank-bank umum untuk meletakkan atau menyimpan dana yang dihimpun dari masyarakat, sebagian disimpan di Bank Indonesia. Ini sifatnya wajib. Misalkan tabungan yang dihimpun oleh bank umum 10%-nya harus disimpan di Bank Indonesia. Itu apa gunanya? Nah, itu adalah sebagai cadangan. Kalau nanti terjadi apa-apa dengan bank itu, maka dia memiliki dana yang disimpan di Bank Indonesia. Itu tadi instrumen kebijakan moneter dalam bentuk kuantitatif.
Lalu selanjutnya berbentuk kualitatif. Berbentuk kualitatif itu dalam bentuk pembatasan kredit ekspansif dan himbauan moral. Itu adalah salah satu bentuk daripada instrumen kebijakan moneter. Kemudian tadi saya sering menyebut istilah bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian bank itu sendiri terdiri dari bank konvensional atau bank dengan sistem bunga, dan yang kedua adalah bank dengan bentuk syariah. Bank konvensional falsafah bunga, interest, sedangkan bank syariah falsafahnya adalah bagi hasil. Kemudian bank umum konvensional yaitu lembaga yang tujuan mencari keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih biaya dan pendapatan, selisih biaya bunga dan pendapatan dalam bentuk bunga. Sedangkan sumber pendapatan utama dari bank umum adalah spread, selisih antara bunga yang dibebankan kepada nasabah kredit dengan bunga yang harus dia bayar kepada nasabah yang menyimpan dananya di bank. Barangkali itulah materi yang bisa Bapak sampaikan pada kali ini. Sekali lagi Bapak sampaikan kepada mahasiswa sekalian, silahkan Anda membuat pertanyaan-pertanyaan dari materi yang saya sampaikan ini. Kemudian pertanyaan tersebut bisa Anda sampaikan di grup WA atau pada saat ada perkuliahan langsung dengan menggunakan sarana Zoom atau conference online, kuliah online. Kemudian materi daripada perkuliahan ini Anda bisa download di websitenya STIE atau di LMS, Learning Management System. Anda bisa download di situ, Bapak sudah siapkan di situ. Anda bisa download. Ada baiknya Anda menonton video Bapak ini adalah juga sudah memprint atau bisa melihat, memvisualisasikan materi kuliah yang Bapak sampaikan ini. Barangkali itulah yang bisa Bapak sampaikan kali ini. Kalau ada salah dan janggal, Bapak minta maaf. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.